Iya Bu, masuk. Baik, baik. Baik, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dengan Ibu Nur Hasanah, betul? Betul Pak, saya Oke. di sana. Bu, dari sekolah mana Bu dan sekarang mengajar di kelas berapa kalau boleh tahu? Saya dari Sekolah SD Laurenov dan kebetulan di tahun ini diberi kesempatan untuk mengajar di kelas siang di kelas 4 Pak. Ya, oke. Oke Bu ya, kita di pertemuan kali ini akan membahas tentang permasalahan yang sedang Ibu ini ya hadapi di sekolah Ibu, terutama mungkin di kelas Ibu. Boleh diceritakan nggak Bu, sedikit masalahnya itu seperti apa sih Bu? Ini membuat saya kepikiran Pak di kelas sekarang yang baru, di mana anak-anak saya sekolahnya itu di dalam belajar Pak ya, mereka itu kan berbeda-beda Pak. Nah, ada yang terlihat aktif, kreatif, ada juga yang estetik ya. Ada yang punya macam-macam lah Pak ya, karena mungkin berbeda. Saya jadi kebingungan Pak, aduh apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Seperti itu ya Bu ya. Oke Bu. Kemudian kira-kira dari pertemuan ini ya kita akan membahas pertemuan tentang berbagai tujuan langkah. Kira-kira Ibu mengharapkan dari hasil coaching ini Ibu mendapatkan atau bertemu, Ibu boleh ceritakan? Harapan saya sih Pak dengan ada pertemuan ini, mudah-mudahan nanti Pak ya dipraktikin itu saya inginkan anak-anak tuh belajarnya menyenangkan, ada interaksi, mereka juga apa ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu ya Pak ya. Dan intinya sih tujuan pembelajaran tercapai Pak, itu yang saya inginkan. Oke Bu, kemudian kira-kira dengan tujuan yang Ibu siapkan, yang Ibu akan laksanakan, kira-kira keberhasilan presentasi dari tujuan yang Ibu harapkan itu berapa persen sih Bu kira-kira Bu? Untuk saat ini Pak, kayak masih 5% Pak, masih jauh Pak dari sesuai harapan saya. Ya kan dari ini ya berarti kematangan ini masih dalam proses ya Bu ya. Oke. Iya Pak, karena baru berapa ini ya Pak ya. Apa Bu, kita kan semua butuh proses Bu ya. Kemudian kira-kira kesempatan yang dimiliki Ibu pribadi atau mungkin sekaligus sekolah Ibu, kira-kira apa saja Ibu ini peluangnya Bu untuk mencapai tujuan itu? Mungkin peluangnya masih proses ya Pak. Kalau saya mempunyai strategi yang misalnya lebih bisa menerapkan itu bisa sih Pak. Cuma kan memang ini yang tadi saya bilang saya butuh apa ya butuh mendapat juga solusi buat pencerahan saya. Kalau peluang sih mungkin ada, tapi ini mungkin saya masih saya pikirkan Pak. Oke, Bu. Nah, kemudian dalam peluang-peluang yang Ibu pernah ambil untuk menggapai, pasti kan proses ini sudah sampai beberapa faktor atau beberapa tujuan yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya, dengan baik dengan rekan sejawat Ibu, bahkan dengan dibantu rekan-rekan guru di sekolah dan pimpinan. Kira-kira ada masalah nggak Bu di saat mengambil peluang yang ada itu? Boleh diceritakan? Pasti Pak hambatan atau gangguan yang membuat saya itu terhambat. Diantaranya pertama itu pasti penyesuaian kebutuhan siswanya Pak. Yang kita ketahui bahwa kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda pada setiap anaknya di dalam kelas itu.
lalu juga sumber dayanya terbatas. Gimana juga kurikulumnya Pak ya, kemarin kan kita sempat yang 2013 sekarang menjadi kurmer gitu kan. Jadi adaptasinya juga itu kan perlu waktu gitu kan. Selanjutnya juga keterampilan dalam manajemen kelas Pak, ini yang menjadi permasalahan juga. Dan adanya juga tantangan psikologis menurut saya, buat saya pribadi, karena secara psikologis itu tadi dengan anak-anak yang bermacam-macam itu kayak butuh sesuatu yang harus saya bisa lakukan. Seperti itu Pak, Oh, hambatannya. sangat bagus sekali, terima kasih Ibu. Kemudian kira-kira ya, dengan tadi Ibu hambatan-hambatannya Ibu itu tentunya pasti sudah menyiapkan opsi lain atau solusi lain yang akan digunakan saat menggapai tujuan tersebut. Jika tujuan tersebut mengalami kendala, kalau boleh tahu ceritakannya Bu ya, untuk solusi lainnya atau opsi lainnya menggapai tujuan yang Ibu harapkan. Oke, salah satunya saya melakukan pemetaan siswa kali Pak, sesuai kelompok, karena sesuai kebutuhan siswanya, juga mungkin minatnya. Jadi yang pertama harus saya petakan dulu agar secara minat mereka itu dapat tersalurkan. Karena kan kalau misalnya sudah sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, itu kan mungkin lebih gampang. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya, pertama pemetaan dulu menurut saya. Kemudian kira-kira ada nggak sih Bu cadangan ya, misalnya ini mungkin kan beberapa solusi itu gagal misalnya, dan dari 3 solusi yang Ibu rencanakan itu gagal atau terhambat semuanya, kira-kira ada nggak sih solusi andalan yang akan Ibu gunakan di saat terdesak? Mungkin strategi pembelajarannya ya Pak ya, yang harus diubah. Kalau kemarin mungkin saya biasalah kalau guru kan biasanya metodenya ceramah gitu kan. Terus juga kadang-kadang metodenya yang saya gunakan itu mix to match gitu ya. Sekarang juga saya suka pakai kadang-kadang beragam sih ya Pak ya. Cuma karena ini mungkin baru sekarang, ya itu ya yang menjadi membuat saya itu ini harus perlu ada perubahan gitu Pak. Jadi saya kepinginnya tuh semua anak-anak yang berbeda itu tetap berjalan dalam pembelajarannya dengan satu tujuan, dan artinya terrealisasi loh Pak gitu pembelajaran itu. Karena kemarin pakai metode ini kan metode cuma satu ya Pak ya. Ya artinya kadang-kadang ya Pak tapi ini yang pengennya semuanya itu tercover gitu. Pengennya seperti itu. Oke Bu, oke. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian kira-kira ada nggak ya Bu untuk skala prioritas dalam mencapai tujuan Ibu tuh Ibu melakukan hal apa gitu Bu? Skala prioritasnya sih ada Pak, di antaranya juga kan mungkin saya juga kan harus berhubungan dulu ya ada terhadap wali kelas sebelumnya gitu kan, dengan wawancara gitu, lalu mengadakan juga observasi pastinya kepada anak-anak ya Pak ya. Terus juga saya mungkin nanti bertanya kepada orang tua juga, mungkin ada pertemuan dengan orang tua ya kan, itu pasti juga ya, karena kan namanya kita sekarang ini baru pegang anak yang baru itu kan butuh adaptasi dan sosialisasi juga kepada mereka, sehingga mungkin itu yang tadi saya bilang, mungkin salah satunya juga saya harus memberikan mungkin materinya yang lebih sederhana tapi bermakna gitu, efektif juga, terus anak-anak itu mengerti dan paham. Mungkin takutnya juga saya memberikan itu pembelajarannya mungkin agak-agak sulit ya. Jadi mungkin ada caranya dari mudah dulu ke yang baru sulit ya Pak ya. Dari yang mungkin konkret ke abstrak gitu kan. Dan macam-macam, jadi seperti itu Pak. Oke Bu, terima kasih. Kemudian untuk rencana dan solusi-solusi yang Ibu siapkan beserta sekolah Ibu atau mungkin beserta pimpinan Ibu, kira-kira jangka waktunya itu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan itu berapa lama ya Bu ya? Jangka pendek atau jangka panjang kira-kira? Kalau jangka pendek sih harus cepat ya Pak, karena kan ini udah proses pembelajaran ya Pak, di mana KBM itu kan setiap hari itu berlanjut. Berarti mau tidak mau saya harus segera mungkin
harus menemukan, bahkan mempraktikkan, istilahnya merealisasikan bahwa Ya, KBM itu harus berjalan sesuai dengan harapan kita. Mau nggak tidak mau sih dalam mungkin paling lama juga 1 minggu ini, gitu ya paling lama ya. Tapi kalau kalau lebih baiknya sih cepat, bukan berarti lebih cepat lebih baik ya Pak ya, lebih bagus gitu oh, ya. Kayak suka lah kan ya. yang Tapi karena penting ini enggak, tercapai. betul. Iya, ya mungkin tadi saya akan mungkin berkolaborasi juga dengan teman-teman sejawat ya Pak ya. Karena hal ini juga kayaknya nggak mungkin kita tampung sendiri. Saya juga butuh, ya kan? Butuh teman, butuh senior, butuh yang mungkin ahli atau juga mungkin tidak hanya di dalam sekolah saya, mungkin di luar sana juga yang mungkin pernah mengalami ini. Saya akan minta bagaimana caranya agar yang saya pikirkan ini bisa terselesaikan gitu loh Pak. Oke, terima kasih Bu. Dan untuk kegiatan atau tujuan yang Ibu harapkan, Ibu sudah ada gambaran belum? Atau Ibu dan rekan sejawat Ibu atau seangkatan kelas Ibu, apakah sudah ada gambaran tentang keberhasilan tujuan yang diharapkan nanti ini akan seperti ini Bu? Boleh diceritakan Bu? Uh, Alhamdulillah sih saya pernah sharing juga ya Pak ya. Jadi gambarannya untuk merealisasikan tujuan saya itu diantaranya dengan tadi pemetaan bahwa setiap anak itu diberi strategi pembelajaran dengan metode yang berbeda. Contohnya yang senang mungkin secara visual ya Pak ya, mungkin nanti akan diberikan bagaimana dia bercerita gitu kan ya. Terus nanti yang kinestetik diberikan biar dia lebih aktif, karena kan Masya Allah kalau yang anak kinestetik kan nggak mau diam ya, mungkin biar dia tenang, dia nyaman, nanti mungkin akan saya berikan berbeda ya pembelajaran kepada anak yang seperti tadi itu. Mungkin nanti suruh dia praktek atau apa gitu ya Pak ya, membuat apa sih percobaan-percobaan lah yang nantinya mungkin akan menjadikan presentasi gitu. Dan mungkin nanti juga bagi anak yang senangnya mungkin menggambar, kan beda tuh Pak ya. Ya intinya sih rencana saya seperti itu. Jadi semuanya itu akan dibeda-bedakan pembelajarannya di kelas. Jadi mereka itu nanti berharap sih saya dari hasil pembelajaran tadi itu tujuannya itu sama gitu, sama-sama paham apa yang saya arahkan pembelajarannya kepada mereka, materi yang akan saya berikan kepada mereka itu tercapai. Ya, kemudian kita lanjut ya Bu ya. Baik, Pak. Untuk mengantisipasi hal yang harus sebelum rencana Ibu jalankan. Boleh diceritakan Bu? Ya. Rencana yang akan saya jalankan diantaranya Pak, insya Allah di dalam proses pembelajaran ke depannya saya akan memberikan pembelajaran yaitu berdifferensiasi Pak. Kebetulan waktu itu saya pernah belajar ya Pak ya. Itu kayaknya tepat loh Pak untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu. Karena itu kan nanti sesuai dengan kebutuhan siswa, minat siswa, juga profil belajar mereka. Dan yang saya tahu sih kemarin itu sempat berhasil Pak, teman saya ada. Kayaknya mungkin saya pakai itu aja kali Pak. Siap Bu, siap. Oh ya, untuk satu lagi tadi Bu, kira-kira apa terjadinya kan baik dari eksternal maupun dari internalnya Bu, kira-kira apa nih yang akan dilakukan gitu? Dari secara internal ya Pak ya, secara diri, secara psikologis gitu. Saya harus memberikan motivasi kepada anak-anak. Salah satunya itu motivasi motivasi kepada mereka di sekolah ya di dalam belajar. Yang kedua juga saya akan memberikan pendekatan secara persuasif mungkin bagi anak-anak yang mungkin perlu bimbingan kepada saya. Lalu juga itu secara internal ya Pak. Terus yang kalau secara eksternal mungkin sarana prasarananya juga itu kan harus harus disesuaikan ya kan, dengan intinya mungkin cara lingkungan belajar di sekolah itu apa yang bisa kita gunakan. Terus dari kelasnya juga mungkin
penataan-penataannya biar mereka itu belajarnya itu menyenangkan dan nyaman ya. Dan mungkin dari kerjasama sama orang tua, mungkin nanti saya minta kerjasama juga sama orang tua agar anak-anak itu belajarnya itu lebih semangat lagi dan mereka itu mau untuk giat belajar. Jadi saya butuh juga sih Pak kerjasama sama mereka dan tentunya juga pengen juga sih kerjasama sama komite sama Korlas sih Pak ya. Mungkin bisa membantu karena mungkin kita kan di sekolah itu perlu ada yang menjembatani. Ya karena kadang-kadang kan Korlas juga di sekolah juga kan kayak wali murid itu kita selamanya ada di rumahnya Pak ya. Nah itu mungkin dengan adanya Korlas mereka bisa komunitasnya kan sudah ada tuh minta bantuan sama mereka seperti itu Pak kalau secara internal. Memiliki komitmen apa sih Bu untuk rencana aksi yang akan ke depan? Komitmennya adalah yang penting anak itu belajar semangat walaupun apapun yang terjadi dan tetap mereka berilmu ya di balik berilmu juga harus beradab dan berakhlakul karimah dan tentunya mereka harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sering kita gaungkan dan tentunya ini harus sesuai dengan visi sekolah saya yang sekarang ini visinya adalah terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi dan juga berwawasan lingkungan. Saya ingin itu terrealisasi kepada anak dan terwujud, Pak. Ya, Bapak, maaf suaranya tidak terdengar. Untuk komitmen kalau boleh tahu. Ya. Ya. Maaf Pak, sekali lagi tadi terdengar, mohon maaf. Ya, intinya komitmen itu akan siap saya laksanakan walaupun apapun terjadi dan anak-anak pun tentunya akan kita membuat kesepakatan kelas ya Pak. Dan mereka pasti insya Allah karena mereka itu anak-anak yang baik, pendidik yang memang belajar itu sepanjang hayat, insya Allah kita bersama-sama akan berkolaborasi demi keberhasilan pembelajaran di sekolah dan demi berhasilnya mereka dalam belajar untuk generasi bangsa kita ke depannya. Ya, halo Pak Ridwan. Ya, itulah Pak yang Jadi terdengar suara saya. tadi tidak terdengar Bapak, dan sekarang alhamdulillah sudah terdengar. Oke Bu, komitmen pertahanan cek. Iya Bapak. Ya. Benar ya Bu, benar ya Bu. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak Ridwan. Halo. Anmut. Ya. Halo Pak Ridwan. Ya Pak.
Ya, terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Sangat mencerahkan sekali. Saya diberi kesempatan sehingga saya mungkin ke depannya udah nggak bingung lagi ya Pak ya. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat bagi saya. Ke depannya next saya akan merubah cara pembelajaran saya. Insya Allah mungkin dengan pembelajaran prinsip bisa saya pecahkan untuk anak-anak saya agar mereka pembelajarannya itu sesuai dengan harapan saya, menyenangkan, nyaman, dan sesuai kebutuhan siswa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya Bu, mohon maaf ya Bu. Terima kasih Pak Ridwan setelah Bu. memberikan input buat saya. Alhamdulillah saya jadi tercerahkan ya Pak ya. Saya nggak bingung Ya, lagi Bu. buat depannya. Terima kasih Pak Ridwan, Mohon sehat-sehat maaf. selalu. Makasih Iya Bu, banyak. terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ridwan. Salam. Ya Bu. Nanti dilanjut apa gimana Bu? Ya, lanjut Pak. Jadi coach kita tinggal waktu. Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, Bingung banget alhamdulillah nih. Bu. Aduh, ini wajahnya kayaknya perlu pencerahan nih Pak Ridwan nih. Untuk kopi. Ya Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah senang dengarnya Pak ya. Kalau Bapak sehat kan anak-anak juga senang Pak. Wah ada Iya, Bu. gurunya nih datang gitu kan. Jangan Iya, Bu. sampai Bapak nggak datang, aduh siapa yang ngajar baik. Pak, Oke Bu. kita sempat ngobrol ya. Hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu ya Pak ya. Cuma waktu kita hanya sebentar banget nih Pak. Jadi kita mungkin manfaatkan waktu ini biar kita itu benar-benar mempunyai kemanfaatan dalam pertemuan kita ini. Betul Bu. Dalam pertemuan ini Pak Ridwan ini kira-kira apa yang mau dibicarakan sama saya? Oke, saya itu memiliki kejadian di kelas yang bermasalahan yang harus saya selesaikan, dan saya harapkan kelak tujuan di masa depannya itu bisa membentuk mengajak siswa-siswa itu memiliki adab dan budi pekerti yang baik ya. Karena banyak sekali kasus bullying di kelas saya terutama ya, walaupun di sekolah juga banyak yang lainnya di kelas-kelas lain. Namun saya fokus kepada kelas saya terlebih dahulu. Masalah kasus bullying ini Bu, kita sharing-sharing juga ya Bu ya. Dari kasus bullying itu kira-kira Bapak punya strategi nggak tuh Pak untuk mengatasi hal itu? Ya, pertama kembali lagi strateginya kita di awal kita memperbaiki terlebih dahulu ya Bu landasan dasar dirinya. Landasan dasar dirinya dari segi adab, dari segi sopan santun dan budi pekertinya. Karena saya percaya dasar dari semuanya itu kembali lagi kepada Rob ya, kepada Robinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami gimana sih ini kebutuhan peserta didik kita, bagaimana arah dan alasan mengapa anak itu melakukan kesalahan-kesalahan yang ada. Dengan begitu kita akan menggapai tujuan yang kita harapkan, Bu. Seperti itu, Bu. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Saya senang Bapak hebat banget dah. Apa komitmen Bapak untuk mengatasi rencana Bapak itu? Ya, komitmen saya sendiri tetap berpegang teguh dengan adanya dasar profil pelajar Pancasila yang di dalamnya cakup banyak sekali ya. Di antaranya pertama yang religius dan berbudi pekerti. Selain itu mereka juga bernalar kritis dan berwawasan global. Pada komitmen itu sangat saya pegang teguh karena kelak selain untuk bekal mereka di dunia hingga masa depan, dan di masa depannya lagi itu di akhiratnya. Kelak seperti itu. Masya Allah. Semoga terrealisasi ya Pak ya. Sangat terharu saya mendengarnya Pak, luar biasa. Jadi tindak lanjutnya Pak apa kira-kira ke depannya? Untuk tindak lanjutnya ya, setelah kita sharing di dalam kegiatan coaching ini, saya tentunya pertama akan selalu melakukan refleksi pada diri saya sendiri. Setelah saya melakukan peningkatan kompetensi yang saya miliki, meningkatkan kepercayaan diri yang saya miliki, dan tentunya pengelolaan emosional yang saya miliki dalam setiap menghadapi masalah, agar kelak saya dapat melaksanakan yang terbaik untuk peserta didik saya. Karena saya ya
saya dititipkan oleh Allah dengan adanya beberapa peserta didik di kelas saya yang harus saya bantu, yang harus saya tuntun ya. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa mendiktator ya. Kita tidak bisa boleh kalian harusnya seperti ini, kalian harus seperti ini. Kita tidak bisa. Kita harus menuntun mereka, kita harus mengemong mereka dan kita sendiri kita harus menghamba kepada peserta didik kita demi tujuan pembelajaran ya, salah satunya yang diharapkan itu selain mendapatkan pahala dan ridho dari Allah, kita juga mengharap tujuan pembelajaran yang kita pilih, yang kita pakai itu tercapai ya Bu ya. Seperti itu Bu. Masya Allah, luar biasa Pak. Wah, sangat terinspirasi dengan apa yang Pak sampaikan. Cuma sayang Pak ya, waktu pertemuan kita sangat sedikit lagi. Ini kalau masih misalnya mungkin saya tidak ada kegiatan ataupun tidak ada sesuatu hal, kita bisa next ke depannya Pak ya. Nanti mungkin insya Allah 1 minggu ke depan kita bisa bertemu lagi Pak. Mungkin kita akan mengutarakan lagi hal-hal yang perlu kita tuntaskan kembali. Terima kasih Bapak waktunya, Masya Allah luar biasa ya. Sehat-sehat, salam sama anak-anaknya. Semoga harapan Bapak itu tercapai ya dengan anak-anak yang berakhlak, beradab dan berprofil Pancasila. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Nur, berarti pembacaan ininya, refleksi coachingnya saya baca dulu ya, yang dari Bu Nur ya? Iya. Sama ya? Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang refleksi diri latihan coaching ya di modul 2.4 pada tabel 4 dari kegiatan TGP yang saya laksanakan dengan saya sendiri Muhammad Ali dan Bu Nur Hasanah. Refleksi diri yang saya dapatkan yang pertama soal pada pertanyaan pertama itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya. Di sini selain peningkatan kosakata pada diri juga peningkatan kompetensi diri dengan melakukan coaching dengan rekan CGP lainnya, kita juga menambah pengalaman ya Bu Nur ya. Kita juga sangat dalam kegiatan dalam kegiatan coaching kita ya, kita juga saling sharing dan bertukar solusi dan rencana-rencana yang terjadi ya Bu Nur ya. Kemudian yang kedua itu apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Pertama, saya kepercayaan diri ya. Kita harus lebih lagi tingkatkan demi menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan di saat menghadapi sesuatu seperti tadi ya, saya saat terkendala jaringan, saya mencoba untuk mengolah emosi dan pikiran saya agar tetap tenang walaupun memang terkendala tadinya. Jadi berkurang waktu terbang sia-sia, mohon maaf sekali lagi ya Bapak Ibu Nur dan Pak Herman. Kemudian di poin ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, pertama kita tetap harus konsisten pada waktu dan komitmen yang dipegang teguh kita. Kemudian tak lupa juga kita sertai dengan tanggung jawab dan kesadaran diri yang baik. Dan poin keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kita terus melakukan refleksi diri, rendah hati, demi terciptanya komitmen dan tujuan pembelajaran serta tujuan hidupnya. Kemudian demi para penerus bangsa juga yang lebih baik dan dunia pendidikan yang lebih baik lagi. Kemudian hasil dari refleksi Anda, ya hasil refleksi ini, poin ini kita lebih meningkatkan lagi kepercayaan diri kita, sama seperti tadi, kita harus terus fokus dan komitmen dengan apa yang dituju serta manajemen waktu yang lebih baik lagi. Selalu berlandaskan pada agama dan Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi dunia yang lebih baik lagi. Kemudian umpan balik dari coach Anda, yaitu pada proses coaching semua berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat itu pun dapat menimbulkan beragam pertanyaan yang berbobot dan memotivasi ya, motivasi diri saya terutama ya. Mungkin juga saya bisa membantu Bu Nur untuk meningkatkan, kita sama-sama meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Kemudian pertanyaan untuk coachnya itu, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya sangat merasa senang dan termotivasi Bu. Setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya akan selalu terus berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kompetensi diri saya demi masa depan dan pendidikan yang lebih baik lagi Bu. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bapak, luar biasa ya hasil refleksi di latihan Bapak di tabel 4 ini. Dan mudah-mudahan ini bisa kita sebagai pendidik bisa menjalaninya Pak ya. Saya tadi sebagai coach
ya, di mana Pak Ridwan menjadi coachingnya Pak ya.